Ya, halo apa kabar? Berjumpa lagi bersama kami, saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan saya Ayu Rahmawati. Tepat di Suara Parlemen Petang di Senin 3 Mei 2021 dan tentunya tim redaksi TV Parlemen sudah menyiapkan terkait dengan dinamika juga kegiatan dari anggota Parlemen di DPR RI Senayan Jakarta. Ya, betul sekali Anggun dan juga pemirsa, ini kita sedang memasuki bulan Ramadan dan harusnya ini dalam kondisi yang damai nih ya. Tapi ternyata kalau kita lihat saudara-saudara kita di wilayah timur Indonesia ini kemarin juga mendapatkan ancaman dari KKB atau kelompok kriminal bersenjata Papua. Kita juga mengetahui kemarin sempat ada penembakan dan juga ini menyebabkan Kepala BIN Papua meninggal dunia. Dan pada segmen ini nanti di segmen akhir kita akan membahas mengenai bagaimana ancaman KKB Papua pasca ditetapkan sebagai kelompok teroris. Baik, dan sebelum kita bahas itu lebih dalam pemirsa, kita akan bahas apa saja yang menjadi headline media online yang terbit pada sore hari ini. Ya pemirsa, kita kembali lagi di Suara Parlemen dan membahas terkait dengan headline media online. Dan pertama hadir dari republika.co.id, vaksinasi perlambat laju penularan COVID-19. Di sini Presiden Joko Widodo pada Senin 3 Mei pagi meninjau pelaksanaan vaksinasi COVID-19 bagi pelaku usaha perdagangan di Tamrin City dan Grand Indonesia Jakarta. Program vaksinasi ini diberikan kepada seluruh pedagang toko di kawasan ini dan ia pun berharap pemberian vaksinasi kepada masyarakat dapat memperlambat dan bahkan menghilangkan laju penyebaran COVID-19 di tanah air. Dan di sini Presiden kemudian juga meminta seluruh masyarakat agar disiplin menerapkan protokol kesehatan, baik memakai masker, mencuci tangan, serta menjaga jarak dan tidak berkerumun sebagai pencegahan utama dari penularan COVID-19. Presiden juga didampingi oleh Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, dan Ketua Umum Kadin Rosan P. Rosalin. Jokowi berkeliling di lokasi vaksinasi sekitar 15 menit sambil terlihat berdiskusi bersama dengan pejabat negara lain yang mendampinginya. Ya, ini vaksin sudah didistribusikan ke berbagai kelompok di Indonesia, namun juga kita tetap mengingatkan kembali tetap patuhi protokol kesehatan karena bukan tidak mungkin nanti ini kita juga bisa mengalami hal-hal seperti India, maka dari itu tetap lakukan langkah-langkah preventif. Pemirsa, kita beralih kepada berita yang kedua datang dari laman kompas.com. Polisi tangkap perempuan pengirim sate beracun yang tewaskan anak pengemudi ojol di Bantul. Kepolisian Resor Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta berhasil mengamankan seorang perempuan terduga pelaku pengiriman sate beracun yang menewaskan Naba Faiz Prasetya, warga Salakan, Bangun Harjo, Sewong, Bantul pada Minggu 25 April 2021. Naba menyantap sate yang dibawa ayahnya, Bandiman, seorang pengemudi ojek daring. Dan ini Disreskirmun dari Polda Daerah Istimewa Yogyakarta, Kombes Burkan Rudi Satria, mengatakan setelah dilakukan penyelidikan selama 4 hari, polisi akhirnya mengamankan terduga pelaku pengiriman sate yang mengaku sakit hati kepada Tommy, laki-laki yang seharusnya menerima sate tersebut. Ya pemirsa, sepertinya di sini bukanlah kesalahan dari pihak pengirim ataupun juga yang menjadi bertugas untuk mengirimkan makanannya, tetapi juga mungkin dilihat dari SOP yang berlaku, apakah ini sudah melewati kualifikasi yang khusus sehingga masyarakat juga tidak mungkin terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Ayu. Dan pemirsa, kita beralih ke berita berikutnya di mana Tempo.com membahas terkait dengan kecam label teroris ke KKB. Benny Wenda ajak Jokowi cari solusi damai. Tentunya pemimpin Persatuan Gerakan Pembahasan Papua Barat atau United Liberation Movement for West Papua, Benny Wenda, di sini mengecam keputusan pemerintah Indonesia menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau yang disebut kelompok kriminal bersenjata oleh pemerintah sebagai teroris. Di sini Benny Wenda juga menyebutkan keputusan ini merupakan serangan memalukan bagi masyarakat Papua dan Papua Barat yang mendukung perjuangan OPM untuk kemerdekaan Papua. Menurutnya, Benny Wenda, terorisme adalah penggunaan kekerasan terhadap orang-orang sipil untuk mengintimidasi masyarakat secara luas demi tujuan politik. Dan ia mengatakan justru pemerintah Indonesia yang melakukan hal tersebut selama 60 tahun di Papua. Yang memprihatinkan adalah ini serangan yang dilakukan oleh sama-sama masyarakat Indonesia dari Papua, menyerang juga nih kelompok militer atau juga organisasi-organisasi yang ada, dan di Papua juga ini ibaratnya saudara menyerang saudara. Jadi kita berharap semoga kita bisa mencari jalan tengah untuk bisa berdiskusi supaya nantinya ini organisasi-organisasi yang ingin melepaskan diri dari Papua ini bisa terakomodasi kepentingannya. Baik.
Pemirsa, kita beralih kepada berita keempat datang dari kumparan.com. Sianida yang tewaskan anak ojol di Bantul dibeli online 3 bulan sebelumnya. Polisi akhirnya menangkap perempuan pengirim sate beracun di Bantul. Tersangka bernama Nani Apriliani. Ini berusia 25 tahun secara sengaja menaruh racun sianida ke dalam sate maut itu hingga menewaskan anak seorang ojol. Kepada polisi, tersangka mengaku membeli racun tersebut melalui aplikasi jual beli online atau e-commerce. Burkan mengatakan tersangka sudah mempersiapkan aksi pengiriman sate maut ini jauh-jauh hari, sementara pembelian sianida sudah 3 bulan sebelumnya. Tersangka diketahui merupakan seorang wira swasta yang berasal dari Majalengka, Jawa Barat. Sungguh tragis, dan di sini kita berharap masyarakat juga kembali waspada dengan adanya peristiwa ini, setidaknya menjaga sanak keluarga yang ada di lingkungan kita. Dan kita beralih ke berita berikutnya di cnnindonesia.com. Stasiun Pasar Senen ramai penumpang KA curi start mudik. Di sini stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat terpantau ramai pada H-3 larangan mudik Lebaran tahun 2021. Para penumpang yang hendak meninggalkan ibu kota membawa tas-tas besar dan menunggu di depan pintu masuk keberangkatan. Beberapa penumpang terlihat mengeper karena kehabisan kursi di depan pintu keberangkatan, dan namun sejumlah petugas yang berjaga langsung mengingatkan mereka untuk mencari kursi tunggu yang masih kosong. Dan antrian terlihat mengular di tempat pemeriksaan genose yang jadi syarat perjalanan. Mereka mengikuti instruksi tugas kepolisian dan petugas stasiun untuk menjaga jarak. Ya, lagi-lagi ini ada saja masyarakat yang masih bandel untuk mengakali bagaimana caranya untuk bisa berkilah dari peraturan pemerintah. Jadi kalau misalkan tanggal 6 sudah diputuskan bahwa tidak boleh mudik, ini sekarang H-3 ini masyarakat berbondong-bondong sudah melakukan mudik keluar kota. Dan ini juga harus tetap diwaspadai, karena bagaimanapun juga nih kalau kita berkaca pada India, bukan tidak mungkin ada satu momentum ini bisa menaikkan tingkat angka penyebaran dari COVID-19. Ayo mudik. Aku pastinya tidak. Tetap mengikuti protokol dari pemerintah. Betul. Ya, dan begitu juga dengan pemirsa, diharapkan tetap mengikuti aturan yang sudah diberikan oleh pemerintah. Betul sekali. Dan pemirsa, setelah ini kita akan jeda sejenak dan nanti kita akan kembali lagi membahas tajuk hari ini mengenai bagaimana ancaman KKB Papua pasca ditetapkan sebagai kelompok teroris setelah tayangan berikut ini. Komisi 4 DPR RI mengkritisi dan menyayangkan rencana pemerintah yang akan mengimpor garam di tahun ini. Pemerintah seharusnya membuat kebijakan yang berpihak pada produksi garam lokal. Di Gedung Nusantara DPR RI Jakarta, anggota Komisi 4 DPR RI Yohanis Lema mengatakan, impor garam bisa memberikan dampak buruk pada para penambak dan komunitas garam lokal. Pemerintah seharusnya memberikan pendampingan, pengetahuan, dan kebijakan yang memotivasi penambak garam lokal berkembang secara mandiri. Ini dalam jangka menengah maupun jangka panjang, ini sebenarnya bisa membunuh kelompok-kelompok yang bergerak di sektor pergaraman lokal dan garam rakyat ini. Karena itu menurut saya sebagai suatu bentuk keberpihakan negara, mestinya negara ini memberikan pendampingan, memberikan pengetahuan. Wakil Ketua Komisi 4 DPR RI Budi Satrio Jiwandono menilai Indonesia memiliki banyak potensi penambak garam yang seharusnya diberi dukungan baik anggaran, teknologi, maupun pendampingan. Selain itu, sentra-sentra produksi garam lokal seharusnya lebih diberdayakan. Nah, ini artinya kita perlu lebih fokus lagi untuk mengoptimalkan sentra-sentra produksi garam di dalam negeri. Ya, yang ada itu sebenarnya sentra-sentra di Indonesia itu di bagian timur, NTT, dan juga di Pantura Jawa itu banyak potensi-potensi garam rakyat yang sebenarnya dengan sentuhan teknologi, dengan investasi itu bisa ditingkatkan. Pemerintah memutuskan melakukan impor garam sebanyak 3,07 ton. Angka ini mengalami kenaikan dibanding tahun 2020 yang tercatat sebanyak 2,7 juta ton. Bondan dan Bari, TVR Parlemen, melaporkan. Pemirsa, terkait dengan ancaman dari kelompok kriminal bersenjata di Papua pasca ditetapkan sebagai kelompok teroris, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka atau disingkat dengan TPNPB-OPM meminta intervensi militer dari Pasukan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB. Mereka juga mencari dukungan moral dan material dari Uni Eropa, Afrika, Karibia,
negara-negara Pasifik, dan semua anggota PBB seperti yang diadvokasi dalam resolusi 2625 PBB mengenai hak merdeka dan hak penentuan nasib sendiri untuk bangsa-bangsa yang terjajah. Jika PBB atau komunitas internasional diam saja, maka OPM akan mengancam melakukan kampanye yang menyasar anggota militer dan orang-orang Jawa di Papua. Ini dilakukan sebagai respon cap teroris kepada kelompok kriminal bersenjata yang dilakukan pemerintah. Sebi menyebut, menurut OPM selama ini justru TNI Polri yang melakukan teror, intimidasi, dan genosida di Papua selama 59 tahun. Jika pemerintah benar-benar membuat perpres atau undang-undang terkait label teroris bagi OPM, maka mereka akan melaporkan ke PBB dan mendeklarasikan kampanye global bahwa Indonesia adalah negara teroris. Oleh karena itu, DPR perlu mengecam keras ancaman pembunuhan yang akan dilakukan oleh TPNPB OPM dan mengingatkan bahwa tindakan kekerasan apapun yang mengancam keselamatan penduduk Indonesia tidak dapat dibenarkan. Selain itu juga, anggota DPR harus mendorong aparat TNI, Polri, serta Badan Intelijen Negara untuk mengatur strategi dalam meningkatkan kewaspadaan dan pengamanan di titik-titik keramaian warga ataupun objek vital yang berpotensi menjadi tempat serangan dari TPNPB OPM guna meminimalisir adanya warga yang menjadi korban jiwa. Surga kecil dari Tuhan mungkin yang itu bisa disebutkan untuk daerah Papua, namun di sini ternyata disayangkan masih banyak sekali ketidakadilan di dalam sana dan mungkin juga antara pihak-pihak dari Papua sendiri dan juga pemerintah harus duduk bersama untuk menyelesaikan. Tapi kita akan bahas lebih dalam lagi, jangan kemana-mana, tetap saksikan Suara Parlemen. Terkait tenggelamnya KRI Nanggala 402, anggota Komisi 1 DPR RI menilai seharusnya ada peningkatan teknologi dan pengoperasian secara bertahap terhadap alutsista di Indonesia. Di gedung DPR RI Jakarta, Yan Permenas mengatakan, alutsista yang tua sudah selayaknya diganti dengan alutsista yang super canggih, baik pesawat tempur, kapal selam, maupun alutsista darat. Pemutakhiran alutsista dengan teknologi terbaru juga harus didukung peningkatan SDM agar semakin handal. Standar prosedur operasional kapal itu, dan sifatnya kan latihan itu. Seharusnya sebelum latihan SOP-nya harus dijalankan dan diikuti itu. Anggota Komisi 1 DPR RI Yan Permenas menambahkan, selama ini biaya perawatan alutsista Indonesia masih sangat terbatas, hingga alutsista yang ada belum memiliki standar perawatan yang baik. Kedepannya pemerintah perlu memberikan dan meningkatkan dukungan anggaran yang maksimal untuk alutsista nasional. Evaluasi kita perlu secara menyeluruh ini, baik itu dari sisi kebijakan, secara administrasi, ya kita harus evaluasi juga dari masa operasionalnya alutsista itu, jangka waktunya berapa lama. Itu. Kemudian kita harus cek dulu apakah sudah pernah di maintenance dalam 1 tahun, standar maintenance-nya berapa kali. KRI Nanggala 402 dinyatakan berstatus sabsang atau tenggelam di kedalaman 853 meter perairan utara Bali. 53 prajurit TNI AL yang ada di dalam kapal selam tersebut dinyatakan gugur. Andri, TVR Parlemen, melaporkan. Kembali lagi di Suara Parlemen, dan di sini ada tanggapan dari anggota Komisi 3 DPR RI, Taufik Basir, menyampaikan bahwa keputusan pemerintah menetapkan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat, Organisasi Papua Merdeka, sebagai organisasi teroris yang memiliki konsekuensi hukum dan politik untuk penanganan masalah konflik Papua ke depan. Dan di sini ia juga menjelaskan bahwa pilihan penyebutan kelompok kriminal bersenjata bertujuan mendomestifikasi penanganan hukum terhadap gerakan bersenjata tersebut. Dan jika disebut sebagai pemberontak, maka pada level tertentu gerakan bersenjata TNI dapat melakukan diplomasi untuk memperoleh status subjek hukum internasional. Dan sementara itu, anggota Komisi 1 DPR RI, Syaifullah Tamila, di sini juga mengatakan bahwa kelompok kriminal bersenjata atau KKB di Papua sudah pantas didefinisikan sebagai kelompok terorisme, dan menurutnya aksi-aksi yang dilakukan KKB di Papua sudah membahayakan orang lain dan juga mengancam keselamatan negara sebagai tertuang di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang perubahan atas Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2003 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi undang-undang. Ya, ini memang kalau membicarakan masalah di Papua sangat banyak sekali dinamikanya, terutama dari organisasi-organisasi yang memberontak di sana. Namun juga kemarin kalau kita melihat ini banyak sekali tempat-tempat publik penyerangan-penyerangan yang dilakukan oleh kelompok-kelompok kriminal bersenjata ini. Kita berharap semoga masyarakat atau saudara-saudara kita semua yang berada di Papua tetap dalam kondisi yang aman pastinya. Sekaligus juga ini berharap semoga pemerintah dan juga DPR RI bisa hadir di tengah-tengah untuk menjadi negosiator dan juga memberikan jalur diplomasi yang baik untuk Papua. Yap, sepakat. Dan pemirsa, kita sudah bahas apa saja yang menjadi headline media online serta tajuk utama pada sore hari ini, maka berakhir pula perjumpaan kita. Saya Anggun Oktarini dan rekan saya. Dan saya Rahmawati beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa.